Hai, balik lagi di channel YouTube Atyas Al Ramdan. Di episode pertama, ini pejuang. Kisah perjuangan Sandy Walsh menanti 7 tahun untuk membela timnas Indonesia. Baru-baru ini, nama Sandy Walsh menjadi sorotan warganet ketika ia menjadi kapten di laga kontra Vietnam pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bertempat di Stadion GBK pada Kamis 21 Maret 2024. Sebelum bisa memperkuat timnas Indonesia, Sandy harus rela 2 kali menunda debutnya untuk tanah air, termasuk ketika ia harus melewatkan laga besar kontra juara dunia yaitu Argentina Juni tahun 2023 lalu. Sandy Walsh lahir pada tanggal 14 Maret 1995 di Brussels, Belgia. Ayahnya Gary Walsh berasal dari Inggris dan keturunan Irlandia, sementara sang ibu Bridgia Potter berasal dari Swiss yang memiliki paspor Belanda. Total, Sandy Walsh memiliki 6 garis keturunan negara yang berbeda dari orang tuanya, yakni Indonesia, Belanda, Belgia, Irlandia, Swiss, dan Inggris. Darah Indonesia ia dapatkan dari orang tua ibunya, sebab kakek dan nenek Sandy dari ibunya berasal dari Surabaya, Indonesia. Hal tersebut pernah ia katakan dalam podcast kanal YouTube Bang Bes yang diunggah 8 Mei 2020 silam. Perjuangan Sandy menjadi WNI bermula saat ia masih di KRC Genk, salah satu klub kasta pertama Liga Belgia. Kala itu ia bermain di perempat final Liga Eropa musim 2016-2017. Kepada kanal YouTube Eleven Belgium, Sandy bercerita bahwa ada media olahraga yang menulisnya sebagai pesepak bola Belgia atau Belanda keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa, dan itu menjadi awal mula proses naturalisasinya. Setelah 2 tahun berlalu, tepatnya di 2018, Sandy Walsh dikontak oleh pelatih timnas Indonesia pada saat itu, yakni Simon McManamy. Melalui platform Instagram, pemain belakang yang kini berusia 27 tahun ini kemudian melakukan perjalanan ke Jakarta. Sayangnya, Simon McManamy harus dipecat oleh PSSI saat Sandy sedang melengkapi dokumen naturalisasi, sehingga membuat prosesnya menjadi terhambat. Karena adanya pergantian ketua umum PSSI menjadi Iwan Bule dan pelatih baru menjadi Sintayong. Di tahun 2020, keadaan menjadi serba rumit. Sandy sempat merasa frustasi, bahkan ia sempat menganggur selama 4 bulan setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh timnya kala itu, Zulte Waregem. Hingga akhirnya, KP Mechelen datang menyodorkan kontrak. Saat Sandy Walsh mempertimbangkan pensiun dini selama periode pengangguran, dukungan datang dari ibu dan saudara perempuannya. Bersama-sama, mereka melakukan kunjungan ke makam sang kakek. Seperti kata pepatah, sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Saat proposal kontrak dari KP Mechelen berada di mejanya, asisten dari Sintayong yang kemudian menjadi pelatih timnas Indonesia juga menghubunginya. Peluang Sandy untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali terbuka. Setelah mengantongi paspor Indonesia pada Desember 2022, Sandy Walsh melewatkan kesempatan debutnya hingga 2 kali. Salah satunya adalah laga besar melawan juara dunia Argentina. Sebelum itu, pemain berusia 27 tahun tersebut mendapatkan panggilan dari Shin untuk Piala AFF 2022, namun tidak diizinkan oleh klubnya karena bukan agenda FIFA. Selanjutnya, saat timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada 15 Juni 2023, Sandy menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Sayangnya, cedera betis kala itu menunda debutnya. Baru pada FIFA Matchday edisi September, Sandy akhirnya benar-benar melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di tanah leluhurnya, Surabaya. Di laga kontra Vietnam, Sandy duduk di bangku cadangan. Pemain KP Mechelen tersebut baru turun di pergantian babak dengan menggantikan Yakob Sayuri. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memilih Rizky Ridho sebagai kapten ketika Asnawi Mangku Alam dan Jordi Amat tidak bisa bermain. Keputusan Shin untuk menarik Rizky Ridho di menit ke-80 membuat posisi kapten timnas saat itu diemban oleh Sandy Walsh. Mulanya, pemain yang sudah malang melintang di Liga Belgia tersebut kebingungan mengenai siapa yang dijadikan kapten setelah Rizky Ridho digantikan Ricky Kambuaya. Seusai laga, dalam unggahan Instagram pribadinya, Sandy mengaku bangga telah menjadi kapten untuk timnas Indonesia. Kami juga bangga kepada Sandy. Nah,
Itulah kisah penantian panjang selama 7 tahun Sandy Walsh untuk membela Merah Putih. Semoga bisa menginspirasi sobat untuk selalu sabar terhadap tujuan yang sobat kejar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk video inspirasi lainnya. Saya Atias Aram dan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.